Larantuka. Karena itu kami menghadirkan tokoh masyarakat Flores Timur yang ada di Kupang, Pak Michael Fernandez, untuk membicarakan terkait dengan prosesi Semana Santa dan seperti apa memaknai Semana Santa di Larantuka yang sekarang ini, saat-saat ini sementara berlangsung. Pak Michael, memang Pak Michael sudah lama mungkin di Kupang, tetapi saya tahu persis bahwa Pak Michael tahu terkait dengan Semana Santa ini. Mungkin Pak Michael bisa menceritakan terkait dengan Semana Santa atau bagaimana masyarakat Larantuka melihat Semana Santa ini. Ya, baik Pak Ferry dan Tribuners yang saya hormati. Bicara tentang Semana Santa di Larantuka, ini sudah berjalan ratusan tahun. Ya. Tradisi gereja lokal. Tradisi gereja lokal. Gereja lokal khusus di Nagi. Jadi kita omong Semana Santa, omong Nagi. Nagi. Ya, gitu. Jadi sudah berjalan. Setiap saat, setiap abad tentu selalu ada perubahan, pembaharuan. Seiring dengan kemajuan, terutama dari keuskupan juga terlibat. Dulunya gereja belum terlibat, itu umat. Setelah gereja mulai gereja mulai ikut bersama umat. Umat-umat ini kan ada yang terbagi dalam suku-suku, suku-suku Semana. Oh, namanya suku-suku Semana. Semana, iya. Ada 8 suku. Kemudian ada konfreria yang mengatur, yang bersama gereja untuk mengurus ini. Ya. Jadi berjalannya begitu panjang. Dan bagi kami orang Nagi ini satu hal yang luar biasa. Di dunia ini yang masih tersisa hanya di Larantuka. Makanya itu masih bertahan. Kenapa bertahan? Karena ini agama berjalan beriringan dengan budaya. Makanya dia bertahan. Bertahan sekali. Kalau hanya salah satu agak berat juga. Kalau hanya budaya saja. Budaya saja mungkin bisa punah, atau gereja saja. Tapi itu dua-dua. Keterlibatan suku juga sangat luar biasa di situ. Mulai dari 7 hari. 7 hari sebelum. Pokoknya mulai dengan daun Minggu Palem hari ini. Seterusnya. Terutama mulai dari hari Rabu Pengkhianatan. Kenapa disebut Rabu Pengkhianatan? Karena disitulah siapa nih? Rasul Yudas cium pengkhianatan untuk Yesus. Rabu, jadi disebut Rabu Pengkhianatan. Rabu Pengkhianatan, orang lagi bilang Rabu Trewa. Mengingatkan kita Yesus ditangkap dan didera. Gitu. Rabu Trewa. Patung itu ada. Patung Tuan Trewa. Ada di Larantuka. Ada patungnya. Itu ada di suku Fernandez Aikoli. Suku saya. Iya. Jadi itu mulai dari situ. Kemudian besoknya Kamis, mulai dengan jam-jam 9-10 itu pembukaan 2 kapel besar. Tapi sebelum itu tori-tori milik suku juga sudah mulai buka. Mulai dari hari Selasa, Senin, hari Rabu. Sudah mulai dibuka. Orang mulai datang devosi, suku-sukunya. Oh, begitu. Iya. Orang mulai devosi di tori-tori. Itu. Tapi sebelum itu juga, di kapel besar itu juga, Tuan Ma dan Tuan Ana selalu ada mengaji. Dari 8 suku itu juga. Mengaji. Mengaji di sana mengaji Salam Maria tapi dengan bahasa Portugis. Selama 1 kali 24 jam? Tidak. Oh, ada jam-jam tertentu?
nanti ada pembagian pembagiannya. harinya. Ya. Suku mana hari ini, suku siapa, besok siapa. Terakhir itu di kami punya suku, Fernandez Aikoli. Iya. Itu hari Rabu, Trewa itu. Iya. Rabu Pengkhianat. Rabu Pengkhianat. Iya. Jadi doa dari suku-suku itu sebelum Rabu Trewa, Iya, hari-hari sebelumnya. iya, mengaji itu. Iya, iya, yang mengaji. Itu di Kepala Tuan Ma, Tuan Ana itu sudah mulai. Iya, sudah mulai. Nanti puncaknya nanti di hari Kamis. Di hari Kamis. Kamis Kepala buka, sudah mulai dengan orang datang cium. Umum sudah itu. Umum sudah. Oh, itu terbuka untuk umum. Di 2 kepala besar itu dibuka. Dibuka. Nah, sampai dengan hari Jumat. Iya. Hari Jumat pagi sebelum perarakan patung Tuan Ma dan Tuan Ana ke gereja, kita masih dulu perarakan patung Tuan Menino. Dari Kelurahan Sarutari datang ke Pohon Siri di Kuce, Iya. Pantai Kuce. Yang apa belum? Yang pawai laut belum. Pak berarti Tuan Menino Oh, itu. membawa patung Tuan Menino. Dari kepelanya Iya. datang pentakan di Armidanya. Armida Tuan Menino. Itu hari Jumat. hari Jumat. Iya, Jumat. Jumat siang lah. Jumat siang. Terus? Jumat pagi. Karena harus pagi karena setelah itu dia sampai perarakan patung Tuan Ma dengan Tuan Ana ke gereja. Itu di darat sudah ini, jalan darat. Iya. Untuk supaya sore untuk malamnya kita ada prosesi kan. Prosesi. Gitu. Jadi memang ini kalau orang mau devosi benar, ya, mesti betul berserah diri benar. Tidak boleh main-main dengan ini. Kalau mau devosi, harus buat yang betul. Devosi menyerahkan diri secara utuh kepada Allah, tetapi lewat Maria dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena prosesi ini menggambarkan kalau kita melakukan secara sempurna, tekun, benar, kusut benar, sebenarnya kita sudah membaca 4 penginjil itu. Mulai dari Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Iya. Isi Injil itu. Kalau kita misa hari Minggu juga sebenarnya isi Injil, menceritakan isi Injil secara keseluruhan. Termasuk juga prosesi itu. Bagaimana kita merenungkan Allah menjanjikan keselamatan sampai kepada Tuhan Yesus lahir, dia mewartakan sabda Allah, dia ditangkap, dia didera, disiksa, dihukum mati dan wafat dan bangkit. Itu yang kita merenungkan dalam Devosi 8 armida yang kita keliling itu. Jadi ada 8. Yang menggambarkan 8 suku. 8 suku tadi. Simbol dari 8 suku. Jadi saat devosi itu pesiarah itu keliling di 8 suku ini. Iya, keliling. Dia keluar dari gereja, mutar keliling, masuk kembali ke gereja. Itu berapa kilo itu kira-kira? 2 kilo. 2 kilo. Tetapi karena dalam posisi padatnya manusia, padat sekali. Sehingga memang jalannya sangat padat. Iya. Dan memang ini mesti diatur secara baik. Iya. Langkahnya di depannya bagaimana supaya jangan putus. Iya. Ini mesti diatur. Dan itu yang mengatur siapa? Pemuda kita. Oh, pemuda yang mengatur itu. Muda-muda. Jadi mereka sudah mulai atur sejak awal itu. Jadi ini barang mesti diatur secara baik. Karena itu tidak gampang. Iya. Prosesi harus kusut. Karena orang berdoa tuh, orang berdoa jangan terganggu. Iya. Begitu. Terganggu dengan macam-macam lalu lintas arus, segala macam itu tidak boleh. Mesti tertib, benar. Begitu. Nah, Pak Mikil, saya ini belum pernah pergi. Iya. Belum pernah
pergi ya mungkin suatu waktu mungkin Iya. bisa pergi ke sana. Itu doa di dalam kekusukan itu doa pribadi kah atau memang ada tokoh yang memimpin? Jadi dalam barisan panjang itu Iya, mesti ada orang yang memimpin doa. Ada yang bagian angkat lagu. Jadi tinggal sepakat dalam barisan itu Iya. Oh, siapa yang pimpin. Sebegitu keluar dari gereja itu mulai sudah doa. Sampai masuk kembali di gereja lagi. iya, iya. Oh, jadi kalau seandainya ada kelompok atau tim pesiara, itu mereka dalam satu Dalam kelompok. satu kelompok. Oh, mereka tidak terpecah-pecah. Pecah-pecah. Nanti diatur. Nanti didaftar semua itu. Oh, itu didaftar. Di paroki. Didaftar. Jadi kebanyakan dari dulu tuh dari Kupang umpamanya mau melamar, mau ikut. Daftar sudah. Legio Maria berapa orang, siapa-siapa. Oh, jadi kalau begitu saya mungkin kembali dulu nih, Iya. Pak Mikel. Artinya sebelum pesiara ke sana itu mereka wajib mendaftar ya. Daftar. Tidak bisa datang nyelonong saja ikut. Maksudnya begini, kenapa mesti didaftar? Supaya ada penginapan yang bisa diatur. Oh, diatur oleh panitia. Iya. Karena hotel kita terbatas. Terbatas. Iya tuh. Makanya kalau pesiara datang ke sana, prinsip kami di Larantuka tidak boleh ada yang Terlantar, ya. mesti ditampung. Makanya mesti didaftar, lamar, didaftar ke sana supaya perlu kita tahu, oh Legio Maria ada sekian banyak orang. Iya. Oh nanti yang nampung mereka ini di kelurahan ini. Beritahu lurahnya, nanti lurah bagi Iya. di rumah-rumah. Pesiara melamar mendaftar ke panitia. Ke panitia sana, panitia ke paroki Reina Rosari. Oh, berarti mereka sudah tahu ini, panitia Iya. sudah tahu ini. Oh, Iya. ini sekian banyak orang, nanti diplot kemana? Karena nanti susah tempat tinggal. Iya. Makanya kan kita dari dulu kan begitu. Kalau bagi yang bisa booking hotel ya sudah dia booking hotel dia Langsung pergi saja. boleh. Iya. Tetapi kalau hotel sudah penuh, kelompok-kelompok ini mau pergi, sudah kita Iya. siap. Nah, dari mereka ketika mereka sudah mendaftar ini, Pak Mikel, sudah mendaftar, terus nanti pada waktu siarah tadi itu mereka juga diatur oleh panitia. Ini Iya. masuk di kelompok ini. Iya, ya. Diatur. Oh, begitu. Iya. Sementara kalau yang di hotel yang mereka booking sendiri, itu bagaimana seperti dilakukan oleh panitia untuk masuk Itu di dalam? bisa saja mereka melebur di mana. Silakan saja. Jadi umpamanya Pak Ferry Iya. mau ikut. Saya mau devosi khusus kepada Bunda Maria. Iya. Berarti Pak selama prosesi berada di belakang patung Tuan Ma. Oh. Begitu. Karena Pak devosi di situ. Iya. Pak mau menyerahkan Pak punya hidup, Pak punya segala macam ke Bunda Maria. Kalau ke Tuhan Yesus, maka Tuhan Ana, Pak berada di belakang barisan Tuhan Ana. Itu mungkin dikasih bayangan kepada tribuners ini, Pak Mikel. Jalan pada waktu prosesi itu yang di depan itu Tuan Ma atau Tuan Ana? Yang paling depan, Iya. yang itu nanti diatur. Oh, nanti diatur. Ada di sana sudah tahu. Iya. Sudah tahu siapa yang di depan. Kemudian Tuan Ana itu dia lebih dulu di depan. Tuan Ma-nya di belakang. Belakang. Jadi yang devosi kepada Tuan Ana di belakang patung itu. Patung Tuan Ma. Jadi Tuan itu Ana. semua deretan sampai dengan patung Tuan Ana. Tuan Ma. Di belakang Tuan Ana baru Tuan Ma, di belakang Tuan Ma baru itu yang devosi kepada Bunda Maria semua. Ya, Oh, begitu. jadi begitu. Jadi ketika Kecuali orang yang punya wujud khusus. wujud khusus, ya. Ya. Itu begitu. Artinya memang pasti ke sana memang ada wujud khusus. Iya. Iya. Pergi harus punya wujud. Kalau pergi hanya jalan-jalan untuk ikut-ikut, Iya. itu usah pergilah. Oh, iya. Jangan kita main-main dengan ritual ini. Iya. Ya, kalau kita coba merenungkan perjalanan ini,
Kita tidak boleh main-main. Kita betul-betul kusuk. Kusuk. Harus dari keluar dari gereja dan masuk kembali dalam gereja. Jangan potong sepotong. Iya. Saya mau masuk dari kelurahan ini. Jangan. Kalau mau betul-betul berserah Dari awal. dari gereja masuk kembali ke gereja. Gitu. Artinya memang ketika seorang pesiara datang ke sana, memang harus sudah ada niat jauh sebelumnya. Jauh. Dia tidak Jangan bisa main. pergi hanya karena ini sesuatu yang biasa-biasa. Iya. Tidak boleh. Kalau itu jangan pergi. Iya, sebaiknya tidak pergi. Sebaiknya pergi. Kalau hanya mau pergi lihat Ya, hura-hura. apa. Hura-hura. Nah, Pak Mikel, ketika keluar dari gereja untuk melakukan pawai ini, Prosesi. prosesi ini, itu kan jaraknya sekitar 2 kilo Ya, keliling itu. keliling itu. Itu bisa berapa jam itu? Biasanya kalau dia keluar jam 7:30 sampai jam 8 itu dia masuk gereja, kalau panjang itu sekitar jam-jam 1-2. 1-2 dini hari. Iya. Pernah terjadi di tahun berapa itu, kepalanya sudah mulai mau masuk di gereja lagi, Iya. ekor belum selesai, belum keluar dari gereja. Betapa banyaknya orang. Dan itu hening, hanya doa saja. Doa nyanyi. Gitu. Keliling. Nah, ini kan prosesi ini kan menuju ke 8 apa namanya tadi? Armida. 8 Armida. Di 8 Armida itu apa ada perhentian? Berhenti dulu di situ. Berhenti. Ada apa di situ? Perhentian pertama itu di Armida Misericordia. Iya. Itu suku Muluwato, Da Silva Muluwato. Iya. Itu ada sukunya. Di situ merenungkan Allah menjanjikan keselamatan. Perhentian pertama. Iya. Itu Allah menjanjikan, kita merenungkan Allah menjanjikan keselamatan untuk kita. Oh. Itu di Armida pertama. Armida pertama. Milik suku Da Silva Muluwato. Itu doa di situ, doa. Ya, doa ofos semua di situ. Ofos dia. Setiap itu mesti ofos di situ. Kemudian masuk di stasi yang berikut itu di di Armida yang kedua, Tuan Meninu. Tuan Meninu. Itu Tuan Meninu itu Yesus masih kecil. Kanak-kanak Yesus. Iya, kanak-kanak Yesus. Itu kita merenungkan bagaimana Yesus masih kanak-kanak, masih kecil. Iya. Kehidupan dia waktu dia masih kecil seperti apa? Kita merenungkan di situ. Berhenti. Ofos di situ. Dan konfreria menyanyi lagu Signor Deo itu lagunya hanya ada di Larantuka, tidak ada tempat lain. Dalam bahasa ini semua. Portugis. Portugis atau Latin itu. Signor Deo. Bagi kami orang Nagi, kalau lagu itu tuh luar biasa. Iya. Pasti rasa betul. Rasa sekali. Ya. Apalagi kita merenungkan tentang itu. Merenungkan hayati benar. Iya. Baru ditutup dengan lagu itu. Wah, luar biasa. Itu dalam posisi berdiri semua? Atau berlutut? Kalau ofos semua tuh kita bisa berdiri, bisa duduk, karena kita jalan capek juga. Capek, ya. Orang bisa duduk. Tetapi ada saat-saat tertentu yang kita mesti berlutut. Tapi kalau sepanjang sampai di Armida itu berhenti doa. Hening semua. Iya. Berhenti doa. Kalau dulu kan kita sampai di satu Armida, orang di bagian jauh di sana tidak tahu kita ini ada di mana. Iya, betul. Tapi kalian sudah mulai pasang dengan
sound system, system. semua semacam. Jadi semua orang bisa ikuti. Iya, Bila ada di ujung mana juga dia tahu. di barisan mana dia bisa tahu, oh kita ada di Di Armida sini, ini sudah. Armida ini. Ya. Kemudian masuk di Armida yang ketiga itu di Belela. Itu suku Amakelen di Belela dengan Amahurin. Itu merenungkan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dia mewartakan sabda Allah. Sabda Allah. Dia membuat mujizat segala macam itu di situ. Kita merenungkan di situ. Di Di Armida ketiga ini. Iya. Force semua di situ. Kemudian masuk lagi di Armida yang berikut, Armida Tuan Keempat. Trewa. Oh, Tuan Trewa. Itu milik kami punya suku punya. Dia. Nah, itu kita merenungkan Yesus ditangkap, didera, disiksa, diludahi, diadili. Iya. Itu di situ. Di Armida keempat ini. Iya. Kemudian masuk di kapela Armida di depan kapela Tuan Ma itu Armida suku Liberu, Mater Dolorosa Iya. dengan Da Gomez. Nah, dengan dia punya kerabat-kerabatnya, suku-suku lain. Suku-suku lainnya. Ya tidak selamanya harus mereka tidak. Iya, artinya rumpunnya. Rumpun. Iya. Iya, gitu. Nah, di situ merenungkan tentang Maria bersatu dalam perjalanan salib Tuhan Yesus. Bagaimana Maria melihat anaknya Iya. Disiksa, pukul, itu. pikul salib. Maria bersatu dengan. Kemudian masuk yang berikut lagi, itu di Kelurahan Ponsiri. Keenam. Iya, itu milik suku Dias dan Sau dan kerabat-kerabatnya. Iya. Di situ merenungkan tentang Yesus diadili. Setelah dari situ kita masuk lagi di Armida Kuce, raja punya. Jasfira di Ligno, DVG. Oh iya, di VG. Itu merenungkan tentang Yesus disalibkan, mati disalib. Mati disalib. Kemudian masuk yang Armida yang terakhir, yang ke-8, itu suku Beldurhari dan kerabat-kerabatnya. Iya. Itu merenungkan tentang Yesus diturunkan dari salib. Setelah itu kita bawa ke gereja. Dan di sana terjadilah kebangkitan. Jadi kalau kita merenungkan itu begitu. Mulai dari janji Tuhan tentang keselamatan Keselamatan. sampai kepada Kebangkitan. kebangkitan. Kalau itu kita renung betul-betul, itu luar biasa. Iya. Itu berarti kita sebenarnya kita sudah baca Injil 4 penulis. Iya, iya, iya. Dari awal sampai akhir. Iya. Kalau kita renung, makanya tidak boleh main-main dengan devosi. Iya. Itu sudah masuk dini hari Sabtu. Hari Sabtu sudah itu. Iya, kan dini hari. Kalau jam 1 sudah. Masuk gereja sudah dini hari. Iya, sudah jam hari Sabtu berarti. Iya. Karena ini kan jalannya Iya. hari Jumat. Nanti pagi-pagi, Ya, kalau Injil bilang pagi-pagi benar itu. pagi-pagi kan kita mesti antar kembali. Mulai berurutan. Patung Tuhan Menino antar lewat laut kembali. Oh, kembali sudah. Iya. Hari Sabtu pagi ini. Patung Misericordia yang dari stasi pertama Iya. antar kembali ke bawah. Di kapelanya ditata kembali di Pantai Besar. Itu semua berjalan bersamaan atau Tidak. Masing-masing. yang dia masing-masing? Itu setelah setelah kebangkitan. Hari setelah kebangkitan punya. tadi Iya. itu. Setelah Sabtu itu. Sabtu, iya. Nah, semua sudah oke, baru mulai dengan peralatan Kembali. patung Tuan Ma dan Tuan Anak kembali ke kapelanya masing-masing. Gitu.
Jadi berarti tadi itu saya lupa tadi itu. Jadi di 8 armida itu semuanya ada patung. Ya. Ada. Jadi itu dikemas semua setelah selesai, dikemas untuk dikembalikan, Iya. Bawa kembali. ditahtakan kembali Bawa kembali ke kapelanya masing-masing. masing-masing. Begitu. Ada Saya yang kembali ke merinding. torinya, Iya. ada yang kembali ke torinya, ada kembali ke kapela. Jadi berarti ada 8 patung ini di 8 perhentian itu tadi. Dan dia punya ornamen masing-masing, Ornamen masing-masing suku. Jadi suku taruhlah seperti sukunya Pak Mikel. Jadi berdiri di situ seluruhnya, berdiri menjaga itu armida ketika pesiarah lewat. Ya. Termasuk yang Tuan Merdomunya. Oh, termasuk Tuan Wardomo. 4 keluarga itu. 4 keluarga. Nanti 4 keluarga itu sepakat siapa yang baca epistola, siapa yang baca Injil. Oh, di situ ada baca Injil juga di situ. Di setiap perhentian. Iya. Oh, begitu. Jadi kalau Pak Ferry mau lamar jadi Tuan Mardomo, silakan. Ke suku-suku Ke itu. suku-suku juga boleh, mau ke kapela juga. Kapel juga boleh. Iya. Tribuners, apa yang dijelaskan oleh Pak Mikel tadi itu bahwa kita yang dari luar atau mau menjadi pesiarah ke Flores Timur itu bisa melamar untuk menjadi istilah di sana wardomu, Tuan Mardomo, Tuan Mardomu. Artinya seperti penyelenggara, Tuan Pesta, Tuan pesta di setiap suku. bersuku yang terdiri dari 8 suku yang ada di sana. Ada 8 suku nanti. Jadi bisa melamar ke sana untuk menjadi tuan pesta. Tuan Mardomonya. Tuan Wardomo itu. Jadi boleh melamar ke sana itu dengan tentu akan menghubungi suku-suku yang ada di 8 tempat itu. Nah, Pak Mikel, ini kan tidak serta-merta. Kalau saya mau menjadi tuan pesta misalnya begitu. Artinya jauh-jauh hari. Iya. Kemudian sudah disiapkan juga untuk siapa yang tangani tahun berikutnya. Atau Kan lamar banyak. Nanti berurutan. Oh, di ini. Tahun ini si A diatur. putusnya. Iya. Suku diputuskan 4 orang tahun ini. Iya. Tahun depan siapa lagi? 4 lagi. Jadi antri ini pelamar ini. Banyak. Nah, jadi nama itu beberapa tahun kemudian itu sudah ada semua. Sudah ada. Jadi tidak mendadak ini Iya, berarti. tidak. Jadi dia harus memang sudah. Tapi nanti artinya komunikasi dengan suku itu kepada pelamar itu ada dilakukan. Iya. Bahwa Anda nanti diplot untuk tahun 2024 misalnya. Iya. Oh, begitu. Berarti di prosesi di 2024 Pak mesti hadir. Iya. Karena 2023. Iya. Iya, penyerahan. Penyerahan ke 2024 Pak Iya. mesti terima. Iya, iya. Datang lagi di tahun 2024. Iya. Oh, begitu. Jadi penyerahan itu dilakukan saat patung itu mau ditahtakan kembali ke Tidak. Setelah Paskah. Oh, setelah Paskah. Iya. Setelah hari Minggu Paskah. Iya. Di lokasi mana itu di Masing-masing kelurahan. Masing-masing suku sudah. Suku kan dengan dia kelurahan beda-beda. Oh. Gitu. Di situ sudah serah terimanya. Ya, Apa sih yang diserah terimakan itu? Apakah istilah sana bilang serah punto dama. Apa ada bendahnya seperti Damar lilin ini oh lilin? yang mau diserahkan ke Pak Puntugas tahun depan. Jadi Pak tidak boleh saya pesan, hei buat apa pakai yang kayu-kayu, saya mau pakai besi. Iya, iya. Pakai, tidak boleh. Tetap Pakai harus pakai kayu. Pakai bambu. Dan itu harus sudah disiapkan Iya. memang. Itu koordinasi dengan suku yang bersangkutan. Tinggal pesan saja. Ada orang yang bisa siap. Itu kayunya itu artinya ini mungkin teknis sekali ini Pak Mikel. Kayunya berapa banyak sih Pak Mikel? Kira-kira ratusan? Ya tergantung dari nanti bisa diukur panjangnya itu.
Jadi itu panjang dari satu Kan dia ini suku kan- ke suku yang lain. Iya, bersambungan tuh. Iya, Suku di Balela itu dia sampai di mana? iya, Oh, sambung lagi ke kita. Ke kita itu 4 orang umpamanya pembagiannya. iya. 4 orang itu 2 sebelah kiri, Kiri. jalan, 2 sebelah kanan jalan. Lagi. Tidak terlalu banyak juga. Tidak terlalu banyak. Iya. Di atas itu lilin, ditahtakan lilin. Lilin banyak, ikat-ikat. Kira 1 meter jaraknya. Iya. Setengah meter ke 1 meter jarak-jarak diikat. Nah, apakah pada waktu lilin itu dinyalakan, lilin semua di 8 suku itu tadi dinyalakan, itu listrik di Kota Larantuka dimatikan? Tidak, nyala. Oh, menyala. Nyala. Makanya sebelum menuju ke sana kan sudah beberapa bulan yang lalu, setelah keputusan dari gereja, uskup surat keluar bahwa prosesi bisa dimulai lagi, ya, Iya. pemerintah mulai atur rapat koordinasi. Rapat koordinasi. Pelni siap bagaimana, Iya, Angkasa Pura siap apa, iya. Pemda buat apa. Gitu. Nah, ini persoalan yang selalu muncul ini Pak Mikil, selalu muncul saat-saat digelarnya Semana Santa ini adalah akomodasi. Selalu jadi persoalan penginapan, apa semua itu jadi persoalan. Itu kira-kira menurut Pak Mikil sebagai apa namanya tokoh Larantuka, tokoh Nagi yang ada di Kupang ini, kira-kira apa yang harus bisa dilakukan untuk ya paling tidak menekan persoalan-persoalan seperti ini? Ya, kalau kita omong tentang akomodasi sama hotel ya, Iya, hotel sana juga terbatas. Hotel juga kecil-kecil. iya betul. Itu tadi yang saya bilang dari awal. Rumah-rumah penduduk juga bisa siap untuk tampung. Bisa siap. Asal disampaikan ke paroki Iya. Jadi, supaya dibagi. iya, Bagi ke rumah-rumah. Jadi kami di sana ya siap tampung. iya, Iya kan. Kan mau makan minum juga kita puasa besar. iya. Iya kan. Paling-paling makan rumput rampe, ikan goreng, selesai. Masa saya Pak Ferry datang satu rumah tapi kasih siap makan? Kan tidak. Terus saya minta Pak Ferry bayar? Kan tidak mungkin. Iya kan? Tapi kan paling tidak ada event seperti ini. Adalah efek yang dirasakan oleh masyarakat juga toh Pak Mikil? Itu ke belakang-belakang ini saja. Iya. Tapi dari dulu tidak seperti itu. Tahun 80-an, 90-an ketika orang mulai banyak ke sana, Iya. itu cari itu. Pemda menyadari bahwa hotel kita terbatas, ya sudah tampung di rumah-rumah, bahkan sampai di sekolah-sekolah. Tampung. Artinya ketika tampung itu masyarakat biasa sekali yang hal-hal seperti biasa itu. sih. Iya. Orang datang berdevosi, berdoa. Iya. Baik kan kalau kita tampung. Kita menjadi sahabat, menjadi keluarga Iya, tuh. menjadi keluarga. Iya. Nanti Pak Ferry sampai sana tinggal saya punya rumah. Pak Ferry pulang kan saya bilang ingat Pak Ferry tahun depan datang sini lagi. Iya. Jangan pergi mana-mana ke sini. Iya. Nah, itu kan. Jadi ada efek hubungan ikutannya. Iya. Hubungan ikutannya dengan Kalau ini. ngomong dampak ekonomi ya masih jauh lah. Iya. Kita sebagai orang Nagi ini kita tidak hitung itu. Iya. Iya. Tapi ya oke lah Pak Mikil dari sisi itu. Tapi mungkin juga disiapkan misalnya karena kalau puncaknya itu ada di hari Sabtu kebangkitan itu, kemudian hari Minggu itu juga dilakukan ibadat, hari Senin itu adalah serah terima itu tadi. Itu kan paling tidak peziarah-peziarah ini saat mau pulang itu kan juga butuh misalnya souvenir dari Nagi, apa-apa itu mungkin perlu disiapkan juga oleh masyarakat. Orang paling bawa lilin tuh. Lilin bekas yang dia bakar itu. bakar di patung di kapela itu. Iya. Tuan Ma dan Tuan Ana itu. Itu yang dibawa pulang.
Di Pak Ferry belilah lilin sana tuh ada dibikin. Oh. Satu batang itu 20.000, Iya. panjang. Dituang sendiri oleh masyarakat sana, dijual. Nah, Pak Ferry bawa ke Kapela, bakar, taruh. Nanti mau pulang ambil, kasih mati, bakar di rumah. Bakar di rumah. Begitu. Juga orang biasanya cetak-cetak baju, Iya. kaos warna hitam untuk pakai waktu prosesi. Iya. Ada saja. Iya, artinya paling tidak itu harus tumbuh gitu. Iya. Iya. Ojek-ojek. Iya. Itu maksud saya, paling tidak ada efeknya untuk ke masyarakat seperti itu. Oh, efeknya ya seperti itu. Iya. Pak Mikkel, kita memang sebenarnya masih bisa membicarakan ini lebih jauh, tapi waktu juga yang Iya, iya. membatasi kita. Mungkin Pak Mikkel mau menyampaikan closing statement terkait dengan Semana Santa, harapan-harapan Mikkel terkait dengan Semana Santa yang sekarang sementara berjalan di Larantuka. Silakan. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita betul-betul mau berdevosi ke sana, siap diri secara baik. Batin hati kita secara betul, Iya. baru kita pergi. Kita ke sana untuk bersyukur, Iya. berterima kasih, menyerahkan diri kepada Bunda Maria, kepada Tuhan melalui Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Iya. Betul-betul total, mati raga, Iya. kita pergi. Dan setelah itu, diharapkan kita berubah Iya. dalam hidup. Kalau pulang masih yang aneh-aneh, terus pergi. Karena percuma. Iya. Iya. Jadi diharapkan kita pun kehidupan rohani kita ke depan bisa berubah. Iya. Setelah kembali itu. Iya. Paling tidak kan kita ada perubahan. Iya. Iya tuh. Betul. Iya. Dalam kehidupan rohani kita. Iya. Yang tadinya mungkin kita malas doa di KUB, ya setelah kita pulang ya, Iya. kita lebih rajin lagi. Orang mau jadi pengurus gereja, Iya. ya tuh, yang suka pemalas misa ya mulai semua. Ya tuh. Artinya ada perubahan Ada dalam perubahan diri. ya. Di tempat kerja yang tadi suka malas-malas, suka protes ya kita. Gitu. Baik, Iya. Pak Mikkel. Tribuner sekalian, itulah diskusi singkat kita sore ini. Diskusi singkat kita terkait dengan Semana Santa yang sedang berjalan di Larantuka ini. Jadi poin yang Pak Mikkel sampaikan itu bahwa kalau Anda mau mengikuti Semana Santa, yang pertama itu Anda harus mempersiapkan diri secara total, mempersiapkan diri untuk mengikuti Semana Santa itu. Kemudian juga ketika Anda kembali, paling tidak harus ada perubahan yang mendasar terkait dengan wujud atau apa yang Anda sampaikan ketika berada di Larantuka. Demikian